Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Charlie Widianto, NPM 2110220101008, Prodi S1 Akuntansi. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Stoner menyatakan bahwa sistem informasi manajemen sebagai metode formal menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen yang diperlukan untuk mempermudah proses pengembalian keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan, pengendalian, dan operasi secara efektif. Menurut Handoko menyatakan bahwa sistem informasi manajemen suatu prosedur sistematik pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, perolehan, kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang sumber daya manusia. Sedangkan menurut Hasibuan menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah pendekatan yang direncanakan dan disusun untuk memberikan bantuan yang piawai yang memudahkan proses manajerial kepada pejabat pemimpin. Berdasarkan pejabat ahli di atas, maka disebutkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengelola, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengembalian keputusan. Nomor 2. Sistem informasi manajemen akan menolong organisasi dalam menginvestasikan data, mempercepat dan mengestimasikan pengolahan data, meningkatkan kualitas informasi dan kontrol manajemen, serta meningkatkan layanan manajemennya. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan di mana keunggulannya dipergunakan untuk berkompetensi dan bersaing dengan perusahaan lainnya untuk meningkatkan value atau nilai perusahaan, baik dalam hal peningkatan laba maupun citra perusahaan. Contoh perusahaan telekomunikasi berusaha untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya dengan cara berkompetensi sesuai dengan keunggulan yang dimiliki. 4. Perbedaan antara sistem informasi dan teknologi. Informasi adalah sistem. Informasi menggunakan teknologi, orang dan proses yang terlibat dalam informasi teknologi. Informasi adalah desain dan implementasi informasi atau data dalam sistem informasi. Nomor 5. 1. Dibuat berdasarkan acara perencanaan yang panjang. 2. Memberikan banyak pandangan secara menyeluruh dari dinamika struktur organisasi. 3. Bekerja sebagai suatu sistem yang lengkap dan juga kooperatif yang aman mencakup semua intervensi ekstra serta subsistem dalam sebuah organisasi. 4. Direncanakan secara top down yang digunakan sebagai salah satu cara untuk mengambil keputusan atau manajemen secara aktif dalam hal mengambil kebagian serta memberikan arahan yang jelas dalam letak pembangunan sistem informasi manajemennya. 5. Mengurus berbagai macam situasi yang luar biasa dan kemudian melaporkan suatu tersebut. 6. Membuat suatu perkiraan dan menghasilkan suatu informasi yang canggih sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif. Selain itu, pengambilan keputusan dapat diambil melalui jalur tindakan berdasarkan dasar prediksi tersebut. 7. Mampu menciptakan suatu hubungan antar subsistem dalam sebuah organisasi hingga dalam proses pengambilan keputusan dapat diambil secara tepat berdasarkan pandangan yang terintegrasi. 8. Memungkinkan suatu arus informasi yang mudah dengan berbagai macam subsistem hingga dalam hal ini dilakukan untuk menghindari redundansi serta bermuka data. Dalam hal ini memiliki artian yang mana harus menyederhanakan suatu operasi dengan banyak kepraktisan di dalamnya. 9. Memiliki suatu database yang baik sehingga sistem dapat ditopang dengan kuat. 10. Meskipun sistem informasi manajemen ini adalah suatu sistem yang terpadu, namun juga harus bersifat fleksibel sehingga akan memudah bagikan kepada subsistem yang lebih kecil. 6. Jawaban nomor 6. Karena organisasi dengan sistem informasi memiliki hubungan yang paling berpengaruh tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti lingkungan, budaya, struktur, proses bisnis, politik, dan keputusan manajemen.
Organisasi dimiliki 5 fitur, yaitu rutinitas dan proses bisnis, politik organisasi, budaya organisasi, atau kebiasaan dan sebuah organisasi, lingkungan organisasi dalam struktur organisasi. Jawaban nomor 7. 1. Model fisik adalah penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Model fisik yang digunakan dalam dunia bisnis meliputi make pusat, perbelanjaan, atau prototipe model baru. 2. Model naratif menggambarkan ini secara lisan atau tulisan. Semua komunikasi bisnis adalah model naratif, sehingga model naratif merupakan model yang paling populer. Modelnya sering digunakan para manajer, namun jarang dikenakan sebagai satu model. 3. Model grafik menggambarkan estimasinya dengan sejumlah garis, simbol, atau bentuk. Model grafis digunakan dalam bisnis untuk mengomunikasi informasi. 4. Model matematika. Sebagai besar perhatian dalam pembuatan model, biasanya bisnis modeling saat ini tertuju pada model matematika. Semua rumus atau permasalahan matematika adalah satu model matematika. Jawaban nomor 8. Perusahaan dituntut mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam merespons situasi dan pergerakan cepat dalam pengambilan keputusan, perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, mengelola risiko pengakomodir perubahan dan pengecekan masalah yang dihadapi. Salah satu indikator penting bagi perusahaan yang mampu bekerja efektif dan efisien adalah jika arus informasi di dalamnya bisa dikelola dengan baik. Agar terus informasi ini bisa dikelola dengan baik, perusahaan perlu memanfaatkan sistem informasi S1, sistem informasi SI yang bisa mengorganisasikan manusia. Perangkat lunak, perangkat keras, jaringan berkomunikasi dan sumber data dalam satu kesatuan hingga bisa mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam manusia tersebut. Jawaban nomor 9. Kejahatan online seperti phishing kerap mengincar data penting yang dimiliki individu maupun perusahaan. Untuk itulah keamanan informasi harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi manipulasi data perusahaan, prioritas, atau penghancuran informasi secara ilegal. Keamanan tersebut juga dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas bisnis. Jawaban nomor 10. Berikut berdasarkan etika yang harus diberikan dalam penggunaan teknologi informasi. 1. Menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk melakukan hal yang bermanfaat. 2. Tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. 3. Tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Tidak diperkenankan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem. 4. Tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.